channel kamu hanya di Pro4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Baisukan pendengar Dangsanak Pro 4. Terima kasih Anda bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 ataupun di 99,6 MHz. Bisa didengarkan pula di streaming RRI Digital dan juga untuk program siaran kami pagi hari ini yakni Pandiran Baisukan bisa pendengar saksikan juga di live YouTube RRI Banjarmasin ya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini Rabu tepatnya 19 Februari 2025 kembali kami jumpai Anda hari ini. Saya Eli tentu saja sudah bersama dengan narasumber kita. Selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan mengetahui lebih banyak lagi terkait dengan topik kita hari ini pendengar, yakni perkembangan musik panting. Salah satu kesenian khas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Dan pendengar kami juga sampaikan, kami tunggu partisipasi Dangsanak Pro 4. Silahkan nanti bergabung di line telepon 3252602, bisa juga di 089534050959 ya. Sambil Dangsanak Pro 4 pagi hari ini melanjutkan aktivitasnya, sukses selalu bersama Pro 4 RRI Banjarmasin, kita di Pandiran Baisukan. Kita sapa lebih dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pandi, tepatnya ini ada Bang Ruspandi SE. Beliau ini adalah seorang seniman yang tentu saja dengan kiprahnya, dengan peran sertanya juga ini secara tidak langsung juga sudah memajukan paling tidak ini upaya melestarikan kesenian masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Ya, apa kabar Bang Pandi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Waalaikumsalam. Ya, sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bang Pandi sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk bersama Pro 4 pagi hari ini. Kita di Pandiran Baisukan. Jadi kita berpandir-pandir ini. Iya betul, berpandir-pandir ya. Iya, berpandir-pandir. Enggak sih, berpandiran atau berpandir-pandir ya Bang Pandi? Berpandir-pandir sama Mbak Eli. Iyalah, kapan lagi ketemu Bang Pandi ya kan kalau nggak di sini. Ya sibuk sekali. Bahkan ini tadi sempat cerita bahwa sudah beberapa acara kegiatan ini menanti begitu ya Bang Pandi ya. Baik, kita ingin tahu nih Bang Pandi sejauh ini bahwa musik panting itu kan kalau secara umum ini adalah kesenian khas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Tapi sudahkah sejauh ini kita mengenal dengan baik apa itu musik panting, khususnya bagi generasi muda kita? Maka Bang Pandi mungkin bisa sampaikan sekilas mengenai sejarah musik panting ini munculnya. Mungkin ada tokoh-tokohnya yang terus berperan juga hingga saat ini. Silakan Bang Pandi. Terima kasih Mbak Eli. Baiklah. Kita mengupas tentang perkembangan musik panting, di mana istilah musik panting, baiklah kita ulas ini. Panting itu adalah merupakan sebuah praktek musik yang berasal dari Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, di mana panting itu memiliki dua arti. Yang pertama sebagai nama sebagai sebuah instrumen berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Dan kedua, nama dari sebuah ensemble musik. Nah, itu namanya musik panting. Jadi kesenian musik panting adalah dari Kalimantan. Dalam bahasa Banjar kata panting itu mengandung banyak arti. Salah satunya adalah panting ya orang itu. Misalnya duri ikan itu mengandung racun. Namun yang kita bicarakan bukan mengenai duri ikannya, melainkan tentang sebuah alat musik panting yang diberi nama musik panting.
Dalam ini panting itu berarti dipetik, yaitu menyembunyikan sinar dengan teknik sentilan. Cara dipetik panting itu sama dengan gambus tapi kecil ukurannya. Nah gitulah sejarahnya musik panting ini. Itu berasal dari Tapin. Nah dari Tapin. Nama musik panting ini itu juga dipraskari almarhum kita Bapak Sarbaini. Tokohnya ya. Betul, almarhum Pak Sarbaini itu dari Bariken, itu namanya musik panting dulu itu. Nah jadi musik panting itu adalah musik tradisional suku Banjar Kalimantan, dikatakan musik panting karena kita didominasi oleh alat musik yang dinamakan panting, sejenis gambus memakai senar. Itu nama panting, maka disebut musik panting. Nah gitu, Bunda. Ya, ini sekilas sejarah awal munculnya musik panting di Kalimantan Selatan ya. Terus tokoh-tokoh itu kalau misalkan ini kan harus estafet ya. Kalau yang saat ini siapa nih Bang Pandi yang masih eksis? Kemungkinan dulu di Kalimantan Selatan waktu saya masih remaja. Sekarang juga remaja Bang Pandi. Gitu masih Iya, ganteng ya. Masih dong. Seniman Dulu, itu nyeni loh. Betul, alhamdulillah sampai sekarang katanya Bang Pandi masih ganteng katanya. Oh iyalah. Jadi sekarang ini saya juga sebagai ketua Sanggar Tari Bunga Anggrek ya. Jadi Itu udah lama tuh Bang sanggarnya. Itu sanggar saya berdiri Mbak sama musik panting. Jadi Sanggar Tari dan Musik Panting Bunga Anggrek Banjarmasin punya saya sendiri. Sanggar Tari dan Musik Panting. Dan Musik Panting. Itu tampil terus saya musik panting dan tari. Itu tahun berapa tuh Bang? Sanggar saya berdiri 10 Juni 1980. Wih, sampai sekarang ya. Di mana dulu diprakarsai oleh kakek almarhum saya Bapak Burhan Anu. Oh, berarti Bang Pandi penerus ya. Penerus. Generasi ke berapa nih? Ketiga ya? Betul. Ketiga. Ya, itu kakek dulu seniman juga dulu Bahadrah. Kemudian ditingkatkan dengan tarian, mungkin ditambah lagi dengan musik panting. Berarti darah seni udah benar-benar melekat ya di Bang Pandi. Alhamdulillah tahun 86 sampai sekarang saya udah ketua Sanggar Tari dan Musik Panting Banjarmasin. Udah di mana tarian dan musik panting itu satu kebersamaan. Gak terpisahkan ya dari satu Bang Pandi. Baik, sudah melekat. Nanti kita akan cerita-cerita lagi seputar itu Bang Pandi ya. Bahwa musik panting itu juga bukan sekedar musiknya saja yang dinikmati, tapi juga ini sekaligus mengiringi tarian. Nah, sejak tahun 86 sampai sekarang pasti pengalamannya sudahlah. Ini ibarat jam terbangnya udah tinggi Bang Pandi ya. Tapi alhamdulillah masih tetap ganteng hingga saat ini. Jar orang tuh tetap bungas. Nah, ini mungkin karena jiwa seni yang terus ada sampai sekarang ya. Baik. Kalau tarian, apakah karena ini kan musiknya musik tradisional ya? Apakah tarian yang mengikutinya juga sama atau seperti apa Bang Pandi? Atau mungkin bisa dimodifikasi dengan yang kekinian atau seperti apa? Silakan. Kalau kita itu harus musik tradisional asli, musik panting, yaitu didemusi dengan biola, panting, babun, gong. Itu mengiringi tarian ciptaan saya. Oh gitu. Jadi harus tradisional lah, nggak boleh digabung-gabung dengan modern. Berarti yang tradisi ya memang harus tradisi juga. Harus tradisional ya, musik panting tadi. Itu saya bisa menciptakan tari lenggang rantak Banjar Persembahan diiringi dengan musik panting. Malah musik panting saya ini pernah saya tampil di acara Indosiar Akademi Dangdut, diundang oleh Indosiar. Itu sekitar tahun 2000-an ya. Sekitar 2000-an kemarin itu saya tampil di acara Indosiar, musik panting asli saya bawakan ke sana. Nah, ada jadi panting, babun, gendang 5 orang lah. 5 orang. Ini berarti semacam apa ya? Ini apakah kayak grupnya gitu sudah? Grup yang 5 orang nih. Ya, Sanggar Musik Panting Bunga Anggrek namanya. Bunga Anggrek juga. Ya, udah kemana-mana, bukan di situ aja. Musik panting saya di Jakarta juga menghibur warga Kalimantan Selatan dan mengangkat halal bihalal itu tahun 2018 dan 2019. Baru aja itu sebelum COVID ya. Barulah orang dari 86 sampai sekarang aja masih baru ya kan. Baik, ini Bang Pandi ya, sesuatu yang menarik buat kita berbagi inspirasi dari Bang Pandi pada kesempatan hari ini. Ya, musik panting.
kalau secara umum orang taunya itu susah karena pasti tradisi banyak pakem-pakem yang memang harus diikuti, apa ya istilahnya nggak bisa sebebas begitu kalau misalkan itu dikategorikan tari yang kekinian begitu. Nah, apa benar pendapat seperti itu Bang Pandi? Terus kira-kira kalau misalkan ada nih generasi muda yang sekarang ini tertarik, wah dari 86 sampai sekarang aja loh masih eksis gitu kan, masih bisa melestarikan kesenian itu. Nah, sebagai generasi muda, apalagi yang pemula, tapi ada minatnya ke sana. Gimana Bang Pandi? Ya, perkembangan musik panting waktu dulu saya itu job mengalir terus rame lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah rame, kemana acara kawinan, acara hajatan, terus acara seminar juga. Musik panting dong tampil acara ini. Iya. Dalam perkembangan musik panting sekarang saya lihat juga masih eksis. Tampil-tampil di salah satu hotel. Kemarin saya lihat juga mungkin anak-anak muda juga yang tampilnya kemarin saya lihat. Nggak mesti ya Bang, ternyata sesuatu yang tradisional itu juga apa artinya gini loh, walaupun itu tradisional tapi banyak kok anak-anak muda gitu di sana. Betul. Ya. Di Sanggar sekarang sudah berapa ini anggotanya atau pesertanya? Untuk di sanggar saya kalau musik pantingnya pengiring-pengiring tarian itu sekitar ya 7 atau 10 orang. Itu yang tetap ya. Yang tetap saya panggil tampil ke sini, ke sini. Kemudian untuk khusus tari ya banyak sekitar Yang khusus 150 banyak. orang anak buah Wow, kita di luar sanggar. biasa. Tapi sayang sekali Eli belum dipanggil Bang Pandi ya. Iya, Eli nanti dipanggil sebagai membawa acara MC ya nanti Oh ya. gitu ya. Aduh. Baik Bang Pandi. Ini kalau begitu oke lah 7 sekitar sampai 10 gitu yang tetap ya. Tapi untuk yang kursus yang ingin belajar musik panting termasuk juga tari-tarinya di sana itu sudah ratusan di sanggarnya Bang Pandi ini. Nah, apa kemudian Bang Pandi yang mungkin kalau Pian nih melihatnya gitu ya, ada perubahan apa saja yang barangkali terjadi mungkin dari instrumen ataupun juga mungkin dari teknik bermain musik panting itu, ada nggak perubahannya? Saya lihat ada juga perubahannya. Jadi musik tradisional bisa juga kita gunakan ada semacam modern lah, kayak organ tunggal Oh disatukan gitu. lagi jadi pada rami juga. Serius bisa itu Bang? Benar, organ, babun, panting rami lagi itu dianukan sebagai tapi jangan ketinggalan lah tradisional kita. Tetap ya. Tetap aja itu acara rame-rame lah. Boleh ya acara organ, babun, ketipung ditambahi lagi boleh. Yang penting pakamnya nggak boleh bertinggal tradisional musik panting. Oh berarti ini lebih ke peruntukannya ya. Musik itu atau kesenian itu dimainkan pada saat momen apa begitu ya Bang Pandi? Iya. Kalau misalkan itu sesuatu yang sakral, sesuatu Betul. yang memang resmi begitu ya harus musik tradisinya yang Tradisional, asli ya. tradisi. Tapi ketika itu hiburan ternyata Hiburan. bisa dipadukan dengan Boleh. alat musik yang lain ya. Misalnya acara Boleh ya. kawinan apa boleh kita hiburan kalau kita pakam acara seminar acara yang benar-benar Kalau yang seremonial baru iya, yang itu ya. Oh tradisional gitu. harus itu. Berarti musik panting kalau misalkan selama ini ada yang terkesan wah itu pakemnya begini-begini nggak boleh gini, itu nggak bener 100% ya Bang ya. Enggak. Bahwa ternyata musik panting itu juga fleksibel ya, fleksibel mengikuti perkembangannya. Jadi boleh selama itu dimainkan di acara-acara yang non resmi tadi. Iya. Baik. Terbaru ini kapan Bang? Mungkin tampil atau apa yang ada kaitannya dengan musik panting ini kalau Bang Pandi sendiri? Kemarin terbaru saya juga tampil kemungkinan di hotel pernah juga. Kemungkinan kemarin tuh Ini pakai kemungkinan, kayaknya sudah saking banyaknya ya Iya, Bang ya. iya banyak. Lupa ya. banyak. Apalagi tarian saya alhamdulillah 1 bulan full penuh terus saya nih khusus tarian saya. Tapi Terus selama gimana bagi waktunya tuh Bang? ya bisa-bisa saya jadi tadi Perlu semangat manajer nggak sih Bang Pandi? saya. Kenapa? Perlu manajer nggak sih? Ya nantilah Bunda Eli deh manajer saya. Gitu ya. Sebagai asisten saya. Oh gitu sip lah. Kemana-mana pasti saya sendiri ngurus ini. Oh harus ini baju ini, harus makeup ini. Tapi yang anak-anak penari saya udah pintar makeup juga. Oh gitu. Sayangnya asistennya Bang Pandi malah nggak bisa dandan, ini gimana ini? Iya, baik.
Jadi sebagai pemula, apa kira-kira biasanya yang menjadi kendala atau tantangannya Bang Pandi untuk bisa menekuni musik panting ini? Ya, kalau pemula untuk mempelajari musik panting susah juga. Nah, Tapi jadi jangan ditakut-takutin Bang. harus jangan takut-takut, harus bisa. Heeh. Nah, kan ini kan ada nototnya nggak ada. Jadi memetik panting ini berperasaan lah. Oh, pakai Nggak perasaan. ada notnya. Kenapa Jadi nggak dibawa gini, Bang gini. Pandi? Teng 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 teng. Gimana nggak dibawa tadi ya? Iya, nggak apa-apa. Oh, gara-gara nggak ada asisten ini ya, Eh, nggak ada yang nanti ngingetin. saya bernyanyi aja nanti. Oke, sip, ditunggu. Heeh. Iya, gimana tadi Bang tekniknya Bang? Tekniknya Heeh. jadi karena dipelajari dengan nggak ada not-not, jadi dalam hal perasaan, Perasaan. aja. Misalnya lagu Paris Berantai harus gini tekniknya. Nah, jadi nggak ada not itu, tak langsung. Jadi harus benar-benar menikmati apa yang ada di musik panting itu tadi. Nah, Iya. ya. Berarti ini adalah seni yang betul-betul melibatkan perasaan Ya, perasaan. pelakunya begitu ya. Ya, iya. Bang Pandi aja kalau kita lihat nih pendengar, kalau misalkan Sanak menyaksikan di live YouTube gitu kan, nggak ada ininya alatnya, tapi pakai perasaan. Gimana tadi Bang? Gimana tadi? Ting 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 Teng kan? teng 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 teng. Aduh. Tapi nanti tapi nanti nyanyi kan ya? Nyanyi sebenarnya saya nggak bisa menggunakan panting ya. Nggak Tapi bisa, tapi kalau babun, gendang, terbang bisa, bisa. tangtang bisa, penata tari, pencipta tari itu udah dari saya semuanya udah menjiwai dari saya semua. Jadi tidak diragukan lagi bahwa kurun waktu yang sekian ini generasi ketiga yang ditekuni oleh seorang Bang Pandi ya. Pendidikan padahal jauh dari itu ya. Ya, pendidikan iya. saya harus Ekonomi pandai ya. SS sarjana ekonomi. Kok kenapa jadi keseniman ini, bingung. Cita-cita kemarin tuh Apa sih Bang cita-citanya? mau ke bank. Bapak saya kan di bank. Almarhum bapak saya tahun 2005 meninggal. Orang tua laki-laki, perempuan juga meninggal. Pingin ke bank. Kata teman-teman yang lain, bapak kamu di bank, kenapa kamu jadi seniman? Saya seniman nggak tahu, jalur saya udah ke situ. Jiwanya kata saya. udah di situ ya. Benar, sarjana ekonomis dari STIN. Nggak masalah Harusnya sih. kan seniman tari. Iya. Tapi yang ini baru-baru aja yang dari. Tapi sepertinya gelar itu akan secara spontan didapatkan dari pengalaman-pengalaman, kemudian juga dari perjalanan selama ini ya. Betul. Artinya apa ya, gelar yang tanpa tertulis tapi benar-benar justru dijiwai oleh seorang Bang Pandi ya, Iya. malahan ya. Tapi ngomong-ngomong, ke banknya masih kan ya? Kenapa? Udah pupus atau gimana? Sudah nggak ingin lagi? Maksudnya? Maksudnya sudah nggak kepingin lagi ke bank, udah ya? Udah Udah totalitas umur gitu? saya udah sekitar ini 50 ya. Tapi kata orang kamu masih muda, Masih 26 ya umur kamu muda. ya. 26 ya kata teman-teman. iya, Ya dong, nanti ulang betul. tahun 6 April ulang tahun saya. Nah, itu tadi kan 26, sekarang 25. Kok mundur katanya? Betul, 50. Siapa bilang itu dibagi 2 aja gitu kan ya. Baik, pendengar, Rame. untuk Sanak Pro 4 yang ingin bergabung silahkan di line telepon 3252602 atau bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 089534050959. Seorang Bang Pandi sudah membuktikan bahwa mencintai seni dengan totalitas itu juga bisa menjadi awet muda ya. Baik ya. Bahkan ini sudah ratusan loh yang ada di sanggar Bang Pandi, itu dikelola oleh Bang Pandi. Kemudian ada tim tetap ya yang suatu saat tampil itu sudah siap dimanapun dalam event-event yang diselenggarakan. Baik, kita akan jeda sebentar Bang Pandi, nanti akan kita lanjutkan kembali. Dan Sanak Pro 4 kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Rumah Lanting adalah rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan dengan pondasi rakit mengapung, terdiri dari susunan dari batang-batang pohon yang besar yang selalu oleng ketika dimainkan gelombang dari kapal-kapal yang hilir mudik di sungai. Rumah Lanting banyak terdapat di sepanjang sungai-sungai di Kalimantan.
Kini rumah lanting menjadi kontroversial seiring penataan kota yang tidak berpihak pada penataan kawasan sungai. Lanting dianggap mengganggu pemandangan karena menimbulkan kesan jorok dan kumuh. Hingga kini, rumah lanting masih bisa ditemui di perairan Sungai Martapura dan sungai-sungai di bagian dalam. Rumah lanting itu tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi sekarang berkembang menjadi toko terapung. Di Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, di Muara Kuin Banjarmasin, dan di Muara Mantuil Banjarmasin, kini bertebaran toko terapung. Rumah portable yang bisa dipindah-pindahkan itu hingga kini masih berjaya di tengah gelombang modernisasi. Sahabat budaya, tari Radap Rahayu yang berasal dari Kalimantan Selatan merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjar. Tarian ini dipercaya sebagai salah satu tari yang berguna untuk menolak bala serta meminta segala kemudahan dan keselamatan. Tari Radap Rahayu sering digelar saat ada pejabat atau tamu besar yang berkunjung ke daerah Kalimantan Selatan. Adapun nama tari Radap Rahayu ini diambil dari kata adab atau beradab, adab yang berarti bersama-sama. Sedangkan Rahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Oleh karena itu, tari ini bisa diartikan kelompok masyarakat yang secara bersama-sama bisa menjaga kebahagiaan dan kemakmuran kehidupan masyarakat tersebut. Pada pertunjukan tari Radap Rahayu, penari yang berjumlah 7 akan menggunakan busana dengan baju layang dan selendang yang melukiskan seorang bidadari. FM 87,7 dan 99,6 Pro 4 Suara Budaya Banjar. Baik, pendengar dan sanak Pro 4, kita masih lanjutkan kembali obrolan kita, perbincangan kita, pemandiran kita hari ini bersama dengan pelaku seni yang luar biasa, jam terbangnya banyak sekali dan memang tidak diragukan rasa cintanya terhadap kesenian khas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Dan betul kita juga perlu orang-orang yang seperti beliau ini. Siapakah? Masih bersama Bang Ruspandi SE atau yang akrab disapa Bang Pandi atau Kakak Pandi. Kakak Pandi di Sanggar. AA Pandi boleh Kakak ya? Pandi boleh. Oh boleh. Anak-anak di Sanggar mungkin Kakak Pandi. Terus gitu ya? Dicandai juga saya. Kakak Pandi ganteng ya. Iya makasih gitu. Tuh, ya makasihnya kok kayak marah gitu, kayak nggak ikhlas gitu. Diajak-ajakin gitu. Tapi memang orang yang suka bercanda itu yang slow, yang apa itu memang santai dan menyenangkan Bang Pandi ya. Iya. Nggak ngebosonin. Menyambat saya gitu, Kakak Pandi ngetang, ayo dong makanan kita udah semuanya. Sip saya ya. ajak makan, ada rezeki dari saya. Bang Pandi ganteng kan? Iya, nanti bentar lagi saya diajak makan nih. Nanti ya. Oh, saya tapi nggak boleh gitu. Itu relatif ya. Relatif kita. Ganteng hatinya, Betul. kemudian banyak pengalamannya, Alhamdulillah. terus juga mencintai salah satu kearifan budaya lokal di Kalimantan Selatan melalui seni, Bang Pandi ya. Baik, tadi sudah banyak event yang diikuti, kemudian tadi juga sudah diceritakan sekilas mengenai sejarah awal munculnya musik panting hingga saat ini. Bahkan Bang Pandi ini sudah tampil
di beberapa tempat. Tidak hanya di Kalimantan Selatan saja, Iya. sudah sampai Jakarta. Kemudian daerah mana lagi tuh Bang? Kalau boleh Kita tahu. Jakarta, terus di Bali, Bali juga ya. pernah Surabaya, terus di Palembang juga, habis di Palembang pernah di Ujung Pandang Makassar. Ujung Pandang, Sulawesi Pandang. Selatan ya. Ya diundang dari sana seniman sana, diundang. Jadi kita tiket apa semuanya Allah dibayar oleh pemerintah daerah setempat. Ya. Iya. Jadi berkunjung ke banyak tempat ya Iya. di tanah air khususnya. Ini menjadikan pengalaman Bang Pandi terus terasah dan gimana Bang dengan apresiasi yang sudah diberikan oleh pemerintah, oleh pihak-pihak terkait begitu ya khususnya di bidang seni. Apa yang kemudian menjadi semangat Bang Pandi untuk tetap eksis, tetap konsisten. Kalau jar orang sana tuh istiqomah Bang di jalur seni ini. Silahkan Bang Pandi. Ya alhamdulillah. Sambil kita juga sampaikan ya Bang Pandi ya, Ya. untuk pendengar dan sanak Pro 4 yang ingin gabung silahkan di line telepon 3252602 atau bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 089534050959. Kita hadangi Bang. Oh dihadang. Dihadang. Ya. Jadi untuk khususnya untuk kesenian seni budaya baik tari dan musik panting, ya untuk khusus Kalimantan Selatan, khusus Kota Banjarmasin, ya untuk ini diperhatikan aja lah, diperhatikan. Terus saya sering dipanggil juga oleh instansi pemerintah untuk acara-acara resmi. Itulah diperhatikan lah untuk musik panting dan tarian saya ini. Baik, ada yang gabung ini Bang Pandi, kita akan sapa dulu ya. Baik, halo, assalamualaikum, selamat beisukan. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ya? Dengan Adi. Dengan Adi di Banjarmasin. Banjarmasin. Kok lemes ini suaranya? Atau lagi ngumpet ini? Lagi ngumpet kayaknya. Kayaknya perlu disambut dengan tarian atau musik panting gitu ya Bang Pandi ya. Baik, Bang Adi di Banjarmasin, silahkan ada yang mau disampaikan, ditanyakan terkait topik kita. Ada Bang Pandi di sini, silahkan. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak atau Om Pandi ya. Ini Jangan suaranya- Om. Suaranya Jangan. kayak kenal aku nih, Ade. Oh iya kah? Ya, ayo. Gak boleh ketawa. Kenal ya. Sorry Kam, yaudah. Oh gitu Oke ya. ya, Kakak Pandi ya. Iya kakak Pandi Kakak dong. Pandi. Kamu Oh kan- berarti saya yang belum kenal ini ya. Wah. Kamu kan pernah mengikuti babon saya dong. Ayo. Udah jangan dibuka dulu Bang Enggak Pandi. kasih, ayah. Nggak Nggak seru boleh. dong. Ayo deh, cepet deh. Ayo, Bang Andi, ada yang mau ditanyakan, ditanggapi? Bagaimana tips supaya tetap eksis? Oh, Tetap eksis gimananya ini? Tetap eksis di itu ya, di Sanggar Bunga Anggeknya itu ya. Oh. Saya tampil terus oh ya ya. Oke. Pernah deh. Itu aja. dan bertahan sampai saat ini loh. Iya, Iya, alhamdulillah baik. deh. Saya Itu lihat aja. tarian-tarian lain nggak ada yang eksis kayak seperti Kakak Pandi ini. Nanti kita bongkar rahasianya ya Bang Adi ya. Iya, Oke, itu aja. Atau ada lagi? nggak ada. Nggak Oke, ada. salam kenal aja sama Kakak Pandi ya. Oke. Ya. Makasih. Iya, Ya, baik. apa katanya Mbak Terima Elma? kasih Bang Andi di Banjarmasin sudah bergabung untuk kesempatan pagi hari ini di Pandiran Mbak Isukan. Silakan untuk Bang Pandi menanggapinya. Pertama salam kenal dulu katanya. Terus ini ingin tahu Bang Pandi bagaimana tips-tipsnya ya untuk bisa tetap eksis begitu di sanggarnya, karena mungkin banyak sanggar-sanggar lain yang tidak seeksis sanggar anggreknya Bang Pandi, bahkan tidak hanya apa ya istilahnya itu latihan tapi juga tampil, ada apresiasi kemudian. Silahkan Bang Pandi. Ya baiklah, kenapa sanggar tari dan musik panting saya sampai sekarang ini eksis? Tip-tip yang saya jalankan, selama ini saya latihan rutin. Itu saya latihan Rabu dan Sabtu, itu saya latihan di Aula Kodim 1007 Banjarmasin. Jadi di bawah binaan Kodim 1007 Banjarmasin. Kenapa sanggar saya eksis terus? Gini, tip-tip yang saya lakukan adalah
kemungkinan jangan sampai orang lain yang memanggil kita yang menawarkan diri. Mbak, Bapak, Bapak kan ada acara, boleh Pak kita rame-rame, saya ada tari dan musik panting juga. Berarti jemput bola nih Bang. Iya dong, kita harus gitu. Selain udah kenal di sanggar saya, udah sampai sekarang sanggar saya udah tahu orang pasti nelpon, Pak Pandi minta tarian dong sama musik pantingnya. Yaitu saya ingat dari salah seseorang, Pak Pandi, jangan maksudnya tuh kita ini harus kita menawarkan diri pada seseorang yang ada acara itu. Mana tahu dia menghadang kelambatan ya. Kelambatan harus kita yang menawarkan diri. Harus. Maksud saya seperti saya sampai sekarang tarian saya. Oh ada acara acara besar. Pak perlu tarian. Oh benar-benar saya cari tarian untuk benar Sanggar Bunga Anggrek ya. Jadi kita yang menawarkan diri sebelum dipanggil orang. Tapi gitu. selama ini sanggar saya udah tahu dipanggil orang terus. Malam tadi aja saya teleponi. Jadi tampil malam ini saya acara festival sound system se-Kalimantan Selatan. Di Jembatan Barito saya dipinta tarian daerah aja malam ini. Makanya diteleponin tadi malam, kok dari mana nama telepon saya? Ada dong, saya tahu katanya. Berarti sudah seterkenal itu Bang Pandi. Betul. Ya. Jadi karena kita juga istilahnya tuh lebih lebih jemput bola gitu. Betul. Ya. Oke. Kan tidak semua orang bisa melakukan itu Bang Pandi ya. Maka keberanian tapi juga harus dibarengi dengan apa yang kita miliki pasti ya. Karena kita berani menawarkan itu ke orang lain. Baik. Mudah-mudahan ini untuk Bang Adi yang sudah bergabung tadi berkenan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Pandi pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa tetap eksis mengelola sanggar. Yang hitungan waktunya itu tidak sebentar loh Bang Pandi, tidak setahun 2 tahun, bahkan ini sudah generasi ketiga. Ditambah sekarang ini kan perkembangan hiburan itu sudahlah kita tahu, termasuk juga yang melalui media sosial. Maka menghadapi itu semua juga bagaimana tipsnya sebagai seorang Bang Pandi yang punya sanggar dan juga sering tampil di berbagai event. Silahkan. Ya, tip-tip kita lakukan sekarang ini ya tadi itu harus banyak pendekatan, terus ya macam-macam lah. Banyak silaturahmi juga. Tapi media sosial lagi gencar nih Bang hiburannya. Iya betul, malah media sosial cari saya. Oh gitu ya. Bang Pandi dong bisa syuting dong Tok TV-nya ya nanti ya. Saya mau ke sanggar Bang Pandi. Kenapa? Saya senang nanti saya salah satu TV kemarin datang ke tempat sanggar saya dengan pakaian baju lengkap juga kesenian khusus tari ya. Digiringi dengan musiknya di kaset aja, musik pantingnya, japennya di kaset saya udah saya jadikan. Datang ke sanggar saya. Terus sudah keluar minta lagi dia Pak Pandi waktu latihan nanti saya syuting pokoknya sampai di mana terus waktu pertama awal latihan terus anak buahnya datang terus sampai akhir itu saya kumpulkan waktu terakhir tari sekitar jam 6 kumpul duduk baca doa sampai di sini kita sampai ketemu lagi yang akan datang. Berarti ya memanfaatkan betul juga peran medsos saat ini ya Bang Pandi ya. Oke. Keseniannya boleh dikatakan orang ini sudah lama begitu ya dikenal. Tapi untuk lebih mempopulerkan kembali untuk menjaga merawat keberadaan kesenian itu sendiri kan harus ada upaya ya. Salah satunya memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Baik, setelah Bang Adi kita masih tunggu lagi ya Bang Pandi untuk penelpon berikutnya. Barangkali ada unek-unek. Unek-unek tuh bahasa Banjarnya apa sih Bang Pandi? Unek-unek. Unek-unek bahasa Banjar. Iya, apa ya? Apa ya? Perasaan ya. Dari tadi Bang Pandi ngomongin perasaan aja. Memang orang seni itu perasaannya halus ya kan? Betul. Perasaan halus saya kan hidup sendiri, nggak ada apa lagi. Katanya perlu asisten tadi. Asisten. Kan saya udah nggak punya seseorang. gitu. Doakan aja ya nanti ya. Iya, OTW katanya. OTW. Iya, makanya kriterianya jangan yang tinggi-tinggi Bang. Iya. Mungkin harus bisa menari ini gitu. Wah berat amat itu kan. Apa harus penari juga, harus seniman juga nih? Mungkin untuk
itunya enggak seniman atau yang penting orangnya setia Oh dan gitu. sebagainya. Bang, kata orang setia tuh setiap tikungan ada loh, Ada Bang. ya? Yang kemarin tuh ya bagus aja, baik aja. Tapi udah sampai di situlah udah. Berarti Baik. tetap kembali ke jalur seni ya. Betul. Ya, tadi kan seorang seniman itu kan nggak ingkar janji kan ya. Mm-mm. Iya kan Bang Pandi? Enggak. Ingat janjinya kan ya? Ingat dong. Ingat dong. Kalau begitu nyanyi. Oh gitu. Loh, tadi udah mau Nyanyi. pura-pura lupa Aku ya. disuruh nyanyi. Katanya tadi Aduh. saya nanti juga akan nyanyi Gitu ya? Iya, Itu suara saya tadi ya? iya. Mulut saya ngomong tadi Iya. ya? Betul, enggak salah ya. Iya Aduh. kan, makanya tuh kalau nyanyi nanti cepet datangnya. Datang apanya? Datang rezekinya, datang apa ya istilahnya melalui event-event itu. Ya, pokoknya Alhamdulillah. Bang Pandi suka semakin meruncingkan Iya. gitu ya. Ini habis tampil malam ini Kustari saya nanti ada lagi saya malam hari Sabtu tanggal 22 tampil lagi di Ya. Kodim. Nah, itu kan hari Sabtu tanggal 22, Bang. Iya. Ini kan tanggal 19, Bang Pandi. Oh gitu ya? Sebelum tanggal 22 kan kita 20, 21, sebenarnya 19 dulu. Oh iya betul. Di perempat dulu lah untuk dansana Perempat dulu kita ya? Iya Hmm. dong. Gitu gimana sih Jadi Bang suruh Pandi? nyanyi oleh Mbak Eli gimana nih saya? Karena saya tadi ditawarin katanya prinsipnya Bang Pandi tadi kalau saya boleh putar lagi nih ya, kita harus jemput bola, kita yang harus menawarkan. Nah, sekarang saya ingetin. Saya suka ngingetin saya orangnya, Bang. Betul ya. Ya. Bagus gitu dong. Orangnya baik hati Mbak Elinya. Oh, baik hati, tidak Cantik sombong. dong, kacamatanya tuh bagus. Dan rajin menabung loh, Bang. Betul ya? Silakan. Mau lagu apa nih Ya kira-kira kita Bang Pandi? ambil sebenarnya lagu-lagu Panting ini banyak ya. Ada Baras Kuning, Iya. 45, terus Mandung-Mandung, Mandung-mandung. Guna-guna nih kita, Ala Ahai, terus Sangu Batulak banyak lagu Iya. musik Panting. Yang Terus mandung-mandung tadi tuh, Alay, Bang. Mandung-mandung, hari pangmandung sayang, Wih. angin menyapu. Iya, Jadi baik. kita ambilkan lagu ini aja deh. Apa? Baras Kuning. Baras Kuning. Dihamburakan kah kada nih? Ya benar, tepung tawar untuk Mbak Eli ya, Ya. supaya dapat apa ya? Apa ya? Sudah ada suami nggak usah deh. Sok tahu dia. Baras kuningnya nanti orang nyasahi lagi. Tapi baras kuningnya panjang umur, murah rezeki. Amin. Nanti saya doakan. Amin. Bismillah Iya. ya. Ya baiklah, disuruh bernyanyi oleh Mbak Eli Baras Kuning. Ya. Silakan. Yuka bulik bangsa tumat, bulik bangsa tumat, lawasnya ulun mahadang, pian meninggalkan kampung halaman akapa purunan. Yuka bulik pangdamini, bulik pangdamini, ulun basakit hati, pian nang ulun tangisi, kada sakira didu ulun marista. Apian datang ulun sambut lawan mayang, ulun hamburi baras, si baras kuning ku semangat di muhara lawang. Nah itu baras kuning yang Baras kuhamburin di Kuning, muhara lawang iya. tadi. Ada punya kesan tersendiri dengan lagu Baras Kuning, Bang Pandi? Ya kesan tersendiri baras kuning itu saya terkesan juga kemarin waktu nari persembahan saya, situ ada bunga dan baras kuning, terkesan bilang itu pernah seseorang pingsan kesurupan pengantin, saya hamburi baras kuning atau kita baca doa udah selesai. Itu ada maknanya, ada ajimatnya maknanya. juga. Ya Ya. kan? Terus kalau misalkan ketika ini kan membawakan seni tradisi ya Bang Iya. Pandi ya, pernah punya pengalaman tidak yang berkesan atau apa begitu? Mungkin ada ritual-ritual yang dilakukan sebelum tampil atau hal apa yang pokoknya khusus nih kalau misalkan Bang Pandi mau menyelenggarakan kesenian ini, kebiasaan yang dilakukan itu apa Bang?
Ya, baik musik panting, kita belum pentas juga baik tarian, ritual-ritual kita yang adakan. Misalnya kita mau tampil di acara kawinan, jadi tuan rumah udah mempersiapkan kayak lakatan, kopi pahit, kopi manis, rokok, santan dan sebagainya. Harus gitulah, kalau nggak nanti bisa kena. Pernah pengalaman saya tampil kemarin sudah tari Banjar, saya mau nampilkan tari Dayak, tahu-tahu kemarin saya tampil tari Bejaven. Bejaven digiringi dengan musik panting, teman-teman saya juga main. Benar, malam minggu tadi saya tampil Bejaven, saya bawakan tari Lenggang Rantak Persembahan, digiringi musik panting punya teman-teman saya juga. Terus acara rame-rame lah malam itu, hiburan berarti hiburan, Bang ya? hiburan, jadi musik panting lah. Kemudian rame, banyak penonton juga senang dengan irama-irama lagu-lagu musik panting kita. Terus besoknya saya tampilkan, waktu saya ke sana udah tuan rumah, nanti kita siapkan piduduk, kata orang Banjar itu kan. Piduduk ya. Piduduk itu lakatan, disuruh duduk. Ini piduduk itu lakatan, macam-macam Syaratnya. syarat gitu. Terus minggunya kan malam saya tampil lagi. Minggunya saya tampilkan tari Dayak. Dayak tuh tari Hantak Mandor. Terus pengantin Mbak Usung dengan digiringi dengan hadrah tang 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 ding. Kemudian acara bekunto, habis itu tarian Dayak saya. Kemudian saya lihat habis saya nampilkan Dayak selesai, saya lihat pengantin Banjar perempuannya udah nggak sadar lagi. Ya, jadi untung ada beras kuning saya ambil. Saya bacakan selawat, ini blak hilang. Udah selesai. Saya mau tampil lagi tari yang kedua. Kemarin tari Handak Pandau, menghibur. Kan tadi di pengantin. Sekarang di dekatnya musik tari Batandi Gantar, dipanggil oleh orang terdekat, Pak Pandi. Kenapa? Isani itu tetangga itu ada kesurupan. Benar, saya lihat benar. Kemudian sudah mau tampil lagi, aduh, istrinya pengantin, orang tua pengantin perempuan, yang laki-laki, orang tua istrinya manggil saya, Pak tolong dong Om Pandi, suami saya. Wah, jadi masal gitu ya Bang Pandi? Ya kenal lagi suaminya. Dengan itu bahasa Kalteng, saya kan orang Banjar, mana bisa dari baju kan menciptakan tari aja. Orang tua perempuan laki-laki bahasa Dayak, bahasa Kalteng sama. Hut, saya mau tampil lagi dengan saya, nggak boleh, nggak cukup satu aja katanya. Gitu. Benar. Udah saya bacain selawat dan sebagainya, udah. Nggak jadi tampil, kemudian kenal lagi orang tua perempuannya. Gitu. Saya bacakan selawat, udah hilang semua, habis semuanya udah. Jadi kata teman-temannya lain apa situ, Pak, bulu burungnya dilepas saja, yang cewek-cewek perempuan anak buah saya. Jadi tampil lagi tari Dayak cukup satu aja dulu. Udah sadar semuanya, keempat-empatnya alhamdulillah. Pengantinnya juga, mungkin ada teman yang membantu juga, baca-baca doa dan mantra semuanya. Terus saya mau pulang, udah habis selesai. Pak, saya pulang. Pak Pandi, makasih banyak ya. Sehat ya Pak? Iya katanya. Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, berarti seni tradisi ini kadang juga tidak terlepas dari hal-hal yang mistis. Betul. Ya Bang. Nah pasti itu ada. Maka gimana nih kalau misalkan Bang Pandi sendiri kan menciptakan tari, terus juga ada iringan musik, ya salah satunya adalah musik panting. Itu bagaimana persiapan baik secara fisik dan juga psikologisnya Bang Pandi? Iya, untuk saya menciptakan salah satu tari, misalnya beberapa bulan, jadi dalam hitungan dulu ke gini sudah bagus dan rapi, lalu kita datangkan teman kita musik panting, mengiringi dengan salah satu tarian saya ini. Jadi dipaskanlah irama musik dengan tari di mana hentakannya supaya seirama dinikmati bagus, basicnya kuat, wiraga, wirama, wirasa. Jadi harus menyatu dengan musik di mana wiraga, wirasa, wirama. Raga fisiknya, gerakannya. Wirasa perasaannya. Saya dengan musik kita. Wirama musiknya. Wirama irama musik mengiringi penari harus tahu. Jadi seimbang lah tiga itu. Jadi rapi, kelihatan orang bagus, mantap. Ganteng pokoknya ya. Begitu ya? Iya.
Ya. tarinya pokoknya ganteng gitu ya kan, Ganteng. bungas Nanti langkar. saya undang lihat saya nari ya. Iya, insya Allah. Tapi serius nih, nanti begitu kapan nih saya disuruh lihat ini? Memang saya nyuruh ya. Nah kalau dibalikin gitu saya kan malu Bang Oh, Pandi. selamat datang Bunda Eli Oh dari iya, ini saya kan RRI. pemalu Bang Pandi. Sini dong saya Tapi MC nggak dong MC. malu-maluin ya. Nggak boleh malu. Aduh Iya. rame kita hari Oke. ini ya perkembangan kita musik panting ya. Perkembangan musik panting. Iya. Terus kalau menurut pandangan Bang Pandi nih yang sudah lama eksis ya, baik itu di sanggar kemudian juga tampil di berbagai momen termasuk juga pernikahan begitu. Pasti ada bedanya ya Bang ya, termasuk kejadian-kejadian di luar Nurul apa di luar Nara sih, nalar sih. Ya, yang kesurupan begitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan itu kita lihat lagi nih Bang Pandi, bagaimana pengaruh budaya modern terhadap eksistensinya? Budaya Ya, modern banyak nih sekarang, ya sekarang ekstensisnya khususnya terhadap musik panting ini terhadap dan musik juga banteng. tariannya. Modern banyak ya kan, ada juga misalnya dalam tari itu ada dancer. Iya. Kita khusus tradisional aja. Tetap pokoknya ya, Tetap eksis tradisional orang gak dancer. goyah ini ya. Tapi tradisional kita bukan sama aja dengan dancer, tapi kostumnya terbanjak, tapi tradisional kita gerakannya bagus, mantap, energik juga. Terus kostumnya itu siapa yang iniin Bang, yang nyiapin gitu, ide-idenya Kostum- gitu misalnya? Kostum kita untuk tari Japan udah salah satu dari ibu di sanggar kita yang sudah Ada ikut ya? 15 tahun saya, dia yang menangani kostum, dia yang memegang kostum. Alhamdulillah saya ada rezeki, saya kasih uang dibeli ibu tuh bagus, banyak bajunya, baju tari Japan, tari Dayak. Jadi timbal baliknya kawa orang menyewa dengan beliau. Nah, dia pemilik dia lah. Sekarang baju yang punya saya ada aja, tapi saya punya ibu itu yang megangnya. Kemudian untuk tari Dayak, anak buah saya udah milik sendiri. Oh. Dia beli di Shopee murah Tar katanya. dulu. Ini membuat saya bingung ini. Ini yang jadi milik sendiri ini yang mana? Anak buahnya atau yang mana tadi? Milik sendiri punya saya. Yang mana tadi? Yang milik sendiri itu penari-penari saya punya baju sendiri, Oh, tapi khusus iya. tari Dayak. Penari-penari saya punya baju milik sendiri. Iya, Ya. itu baju Dayak. Bukan milik- penari-penari itu milik saya sendiri. Bukan dong. Bukan dong. Tapi Iya. Iya. Iya, nanti bisa salah kaprah Bang. kaprah ya, Heeh. bukan. Nggak tahu Penari-penari kaprahnya di mana. Miliki kalau khusus tari Dayak dia milik baju sendiri. Jadi kata saya tampil. Berarti nggak bawa repot lagi ya, masing-masing, Bang, nggak ya? repot. Heeh. Bulu burungnya, mandaunya dia punya. Termasuk Karena aksesorisnya itu ya. aksesorisnya lengkap, pokoknya cantik-cantik lah, bagus-bagus bajunya. Makanya Terinspirasi dari apa sih misalnya kalau tari ini maka aksesorisnya harus lengkap begini-begini, itu dari mana? Dari idenya Bang Pandi sendiri atau ada diskusi misalnya? jadi diskusi di sanggar. Kalau khusus tari Japan itu udah harus seragam, itu Iya. rapi. Kalau yang kita khusus tari Dayak itu kita boleh beda-beda nggak masalah, Oke. emprop aja. Itu dari anak buah kita sendiri yang beli, katanya kita beli di Shopee aja murah meriah, Oh, bagus gitu. bajunya, mantap aja, baju kulit ini, wah. Kenapa mantap lah tadi Bang Pandi nggak tampil dengan itu ya? Iya dong, Misalnya. harus saya nari sini tadi. Heeh. Anak buah saya bawa biar Ber- bertiga. berarti lain kesempatan bisa kan Boleh ya? saya tampilkan di sini. Bisa. Nggak usah bayar, gratis dong. Oh iya dong, dengan Ya, saya Kak. Gratis ya? Iya. Nanti pulang saya dikasih kue makanan aja. Katanya tadi saya yang mau diajak makan. boleh. Lupa lagi kan? Habis saya pentas dapat uang tadi malam. Iya kan? Tadi kan bilang Bang Pandi ganteng. Habis ini saya traktir makan, katanya gitu. Itu ya. Bercanda ya, kita rame ya. Oke, Ini baik. Ini karena sudah ada beberapa hal yang disampaikan. Padahal seru ngobrol dengan Bang Pandi ini, serius. Alhamdulillah. Heeh. Tapi kesimpulannya apa nih Bang? Harapannya ke depan dengan musik panting ini, termasuk juga dengan tarian-tarian yang mengiringi, yang bahkan ini diciptakan oleh Bang Pandi. Silahkan Bang Pandi. Untuk kedepannya kita mudah-mudahan khusus Sanggar Tari Bunga Anggrek Banjar kedepannya lebih eksis, lebih kreatif, maju terus, kita pantang mundur untuk Sanggar Tari dan Musik Panting Bunga Anggrek kita ya. Terus jalan terus, dan anak-anak didik kita apa semuanya tetap eksis dalam perkembangan zaman sekarang ini. Latihannya rutin, yang bagus, yang rapi, kita rasa kebersamaan, kita pupuk silaturahmi kita saling
hormat menghormati, nggak boleh macam-macam. Jadi satu kebersamaan lah untuk di sanggar tari dan musik panting kita, rakat mufakat kita ya semuanya. Alhamdulillah ke depannya gitu. Harapannya untuk pemerintah mungkin Betul. yang Untuk pemerintah bisa lebih ini lagi ya, beri kesempatan gitu ya. Untuk pemerintah tolong dong kita diperhatikan sanggar-sanggar aktif khususnya di Kota Banjarmasin lah. Tolong dijenguk salah satu atensi, kita latihan rutin, dijenguk lah supaya penari kita teman musik senang gitu, dijenguk salah satu pejabat pemerintah yang ada di Kota Banjarmasin. Bentuk perhatian ya, perhatikanlah itu khusus sanggar-sanggar yang aktif. Baik. Terima kasih Bang Pandi Bungas yang sudah hadir pada kesempatan Baisukan hari ini di Pro 4 RRI Banjarmasin. Semoga apa yang sudah disampaikan, diceritakan oleh Bang Pandi menjadi inspirasi bagi banyak pelaku seni di luar sana, khususnya untuk terus membina sanggar anggreknya gitu ya Bang Pandi ya, sudah berbagi tadi. Dan terima kasih juga untuk Bang Adi yang sudah bergabung, juga untuk pendengar yang mungkin hanya menyimak saja obrolan kita Pandiran Baisukan hari ini, Rabu tepatnya 19 Februari 2025. Sehat-sehat terus ini Bang Pandi untuk nanti bisa terus tampil, bisa terus melestarikan kesenian Banjar di Kalimantan Selatan, tidak hanya di Kalimantan Selatan tapi juga jauh lagi kepak sayapnya bisa tampil di berbagai daerah di Nusantara, yakni tari khas masyarakat di Banjarmasin juga Kalimantan Selatan, kemudian juga perkembangan musik pantingnya. Sekali lagi terima kasih, kita akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.